Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, channel yang seperti biasa berbagi seputar informasi Pi Network ya. Jadi di sini saya ingin meluruskan sebuah kesalahan yang fatal ya, yang mana sangat tidak tepat sekali. Ya seperti yang kalian lihat di judul di layar ini gitu ya, yang mana judulnya akhirnya Pi Network 14 hari lagi open mainnet. Tidak sia-sia perjuangan para pioner. Ya, semoga saja ini juga suatu doa supaya open mainnet ini bisa secepatnya terjadi. Tetapi tidak tepat gitu ya. Tetapi harapan kita semua sih ya semoga saja open mainnet segera terjadi. Tapi dari video yang akan saya review kali ini pembahasan yang kurang tepat ya, dan memang sangat fatal tidak tepatnya. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ya, lebih jauh terkait informasi hari ini, saya ingin mengabarkan kepada teman-teman semua ya, saya bukan hanya di YouTube saja berbagi video seputar Pi Network. Di media-media lainnya pun saya juga berbagi video seputar Pi Network ya, seperti halnya di TikTok, ini di TikTok saya gitu ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Kalian bisa mengikuti saya di TikTok ini, maupun juga di snack video, mau juga di Hello gitu ya, dan juga di Facebook, maupun juga di Instagram. Ya, kalian bisa ikuti saya juga di media-media lainnya ini melalui kolom deskripsi ya. Saya sediakan sudah linknya ya. Jadi oke, kita akan langsung saja ke informasi hari ini terkait open mainnet Pi Network. Oke. Mohon maaf kalau agak gelap ya layarnya. Ini masih proses masuk. Nah, oke, langsung saja saya putar videonya. Ini mengenai open mainnet Pi Network. Ya makanya saya review di video kali ini. Oke, mohon maaf ya karena ini agak nge-lag HP saya. Oke, langsung saja. Oke, masih mohon maaf sebelumnya agak nge-lag ya HP saya. Pi News dia bayar nih sepertinya karena dia mau serius seperti ini. Memang dari Pi News, dari Pi Network lah ya, berita mengenai Pi ya. Nah di sini kalau Anda baca ya langsunglah saya terjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia. Kira-kira begini, inilah progres terbaru dari Pi Network katanya ya. Pi Core Team sekarang ini sedang memproyeksikan Pi ke titik Pi mainnet. Baca dong ya, mapping Pi to the Pi mainnet one after another, satu demi satu. Nah sekarang sedang mulai menuju ke Pi open mainnet ya. Nah di sini katanya ada waktu tunggu 14 hari katanya ya dalam proses ini. Nah jadi selama proses penantian ini katanya ya, Anda tetap dapat membantu para pioneers yang belum diverifikasi atau belum KYC. Anda bisa tolong KYC. Jadi gini,
bagi para penambang Picoin yang sudah terverifikasi, sudah KYC, dia bisa bantu meng-KYC orang lain dan dia dapat reward lah. Di sini dikatakan you can earn a Pi salary for this job. Ya itu sudah tahu lah. Kalau Anda sudah lulus KYC, Anda bisa memverifikasi para pioneer lainnya, membantu mereka supaya cepat-cepat KYC. Sebabnya kalau Pi Network ini open minute, ya, tapi mereka yang belum KYC atau belum diverifikasi, maka dia nggak bisa menikmati Picoin-nya, alias hangus lah gitu. Maka di sini ini berita gembira nih gitu ya. Great news 14 hari. Ini kan sudah jalan 3 hari nih. 20, 21, 22, 23 ya. Tinggal 11 hari lagi open minute, kira-kira begitu. Nah, di situ Anda lihat gambar koinnya itu ada nama Vincent. Nah, tapi Vincent kan sudah keluar. Ya, mereka bersengketa lah. Udahlah, nggak usah tahu lah apa. Terus ada... Nah, dari pernyataan Pak Tandra Teja di sini ya, dia menyimpulkan bahwa 14 hari lagi akan terjadinya open mainnet. Bahkan banyak pioner yang terprovokasi ya dengan apa yang beliau sampaikan ini. Ya padahal beliau ya kurang jauh mendalami maksud dari P-News gitu ya. Ini saya ada sebuah penjelasan yang sangat ya sesuai dengan fakta dan maksud dari P-News sebenarnya, memberikan sebuah tweet di Twitternya ya. Kita langsung saja ke Twitternya. Ya, ini bukan maksud bahwa 14 hari lagi open mainnet. Maksud dari P-News tidak seperti itu. Oke, kita langsung saja di sini menjelaskannya. Yang mana ini dari P-News ya. Ini adalah media beritanya Pi Network karena dia terdaftar di dalam ekosistem jaringan Pi dan sudah resmi sebagai media beritanya Pi Network ya. Jadi keterangannya di sini, kemajuan baru jaringan Pi @Picor Team saat ini memetakan Pi ke mainnet Pi satu demi satu. Ada masa tunggu 14 hari dalam proses ini. Selama proses menunggu ini, Anda dapat membantu lebih banyak perintis Pi KYC yang perlu diverifikasi. Melalui Anda bisa mendapatkan gaji Pi untuk pekerjaan ini. Nah, jadi kalian harus memahami ini ya. Maksudnya kemajuan baru jaringan Pi. Picor Team saat ini memetakan Pi ke mainnet Pi satu demi satu. Maksudnya memetakan Pi ke mainnet Pi satu demi satu itu maksudnya koin kita ya. Koin kita yang ada di aplikasi Pi Network itu akan dimigrasikan ke dompet mainnet. Kan di Pi browser itu ada dompetnya testnet ataupun dompet mainnet. Kalau testnet itu kan koin pengujian saja, tetapi kalau di mainnet itu koin real ya yang bisa kita gunakan barter antar sama pioner. Misalnya di fase enclosed mainnet ini bisa gitu ya. Jadi untuk masa tunggu koin kita dimigrasikan setelah kita lulus KYC ya. Ini yang saya jelaskan setelah kita lulus KYC. Koin kita akan dimigrasikan, masa tunggunya itu 14 hari. Ya, 14 hari. Namun karena ada beberapa masalah ya, yaitu akun-akun bot, akun-akun yang mana itu tidak mempunyai kartu ID, kartu identitas ya. Itulah yang pihak core team benar-benar teliti gitu ya. Kadang-kadang memang bisa melebihi dari 14 hari baru koin Pi milik pioner itu dimigrasikan ke dompet mainnet yang ada di Pi browser. Bisa melebihi dari 14 hari. Malahan seperti informasi yang beberapa bulan yang lalu gitu ya, saya masih ingat dari moderator sendiri ada yang 11 bulan baru koinnya dimigrasikan ke dompet mainnetnya gitu ya. Ya, ini bukan karena apa sih? Karena memang pihak core team berhati-hati dalam memigrasikan Picoin ya ke dompet-dompet pioner, karena pihak core team tidak ingin kalau koinnya itu malah salah
tempat, yaitu malah termigrasi ke akun yang mana itu bukan akun manusia asli, ya. Sampai sini paham kan semuanya, ya. Jadi itulah yang dimaksud oleh Pinews, ya. Bukan maksud Pinews ini 14 hari lagi open mainnet, itu enggak, ya, bukan begitu maksudnya. Tetapi yang dimaksudkan di sini yang lebih simpelnya yaitu PiCoin yang ada di aplikasi Pi Network dimigrasikan ke dompet wallet mainnet gitu ya, ke wallet mainnet yang ada di Pi browser, ya. Jadi harap dipahami, ini bukan maksud Pinews mengatakan bahwa open mainnet akan terjadi 14 hari lagi. Enggak benar. Ya, ingat, open mainnet hanya pihak core team yang tahu. Ya, hanya pihak core team yang tahu. Ya, kita semua nggak tahu. Ya, saya pun nggak tahu kapan open mainnet akan terjadi. Yang pasti pihak core team selalu mengusahakan yang terbaik untuk pioner semua. Ya, untuk kita bisa segera ke open mainnet. Dan sudah dijelaskan juga dalam masa tunggu koin Anda untuk dimigrasikan, Anda bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat, yaitu Anda bisa memvalidasi data-data pioner lainnya ya dengan menjadi validator, ya. Dan Anda menjadi validator, memvalidasi data-data pioner, Anda dibayar dengan Picoin. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi ini nggak ada kaitannya, nggak ada maksud dari Pinews mengatakan bahwa akan benar-benar terjadinya open mainnet di 14 hari ke depan. Ya, enggak. Bukan itu maksudnya, tetapi seperti yang saya sampaikan barusan. Ya, jadi dipahami. Oke. Jadi mungkin Pak Tantra Teja ya adalah seorang pioner tetapi kurang memahami gitu ya terkait Pi Network ini. Ya, jadi untuk Pak Tantra Teja ya yang diam-diam juga ikut mining di Pi Network, harap dipelajari lagi untuk aplikasi Pi Network ya, jangan hanya bisa menjelek-jelekan Pi Network saja ya. Jadi itulah yang sebenarnya sahabat pionersku semua, apa yang disampaikan oleh Pak Tantra Teja itu tidak tepat, itu salah ya. Inilah fakta yang sebenarnya. Ya, tentu kalian bisa mendalami maksud dari keterangan dari Pinews ini, media beritanya Pi Network. Di sini tidak menyampaikan bahwa 14 hari lagi open mainnet, tidak ya. Yang jelas tadi sudah saya jelaskan semuanya. Oke? Jadi silahkan share video ini ke teman-teman Anda semua agar yang tadinya tertipu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tantra Teja tidak lagi tertipu gitu ya, tidak lagi berpikiran yang salah. Yang benarnya yang saya jelaskan inilah yang sebenar-benarnya gitu ya. Oke, sahabat pioners, mungkin ini saja yang bisa saya bahas. Dan oke, saya sampaikan sedikit kepada Anda semua. Kita ini adalah penumpang ya. Yang memiliki proyek adalah pihak core team. Jadi kita sebagai penumpang ikuti saja apa kemauan dari pihak core team ya. Kita tidak memiliki kuasa apa-apa. Ya, terkecuali kita yang menciptakan proyek Pi ini. Jadi kita bebas ingin mengatur sesuka kita, tetapi kita hanyalah penumpang. Maka jadilah penumpang yang beretika gitu ya, menghormati kepada pengemudi ya, pada yang menciptakan atau yang membuat proyek ini. Ya, tentu saya sangat yakin kalian paham lah terkait ini, kan kita sudah sama-sama dewasa juga gitu ya kan. Oke, mungkin segini saja untuk videonya dan semoga bermanfaat. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya tidak hanya berbagi di YouTube ya untuk informasi-informasi Pi Network, saya juga berbagi di media-media lainnya. Kalian bisa cek aja di kolom deskripsi ya untuk mengikuti saya di media-media lainnya. Oke, sekian dulu dan terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk yang belum
tekan tombol like dan subscribe-nya ditekan dulu ya, agar tentunya kalau saya upload video-video terbaru ke depannya, kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video terbaru saya gitu ya. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.